Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Studi kita kali ini membahas surah Al-An'am ayat 102. Ya. Sebelum membahas topik kita, terlebih dahulu saya ingin memberikan pemikiran dasar, ya, yaitu bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu diyakini sebagai kata-kata Allah. Karena Allah itu maha suci, kata-katanya juga suci. Sehingga dengan demikian Al-Quran dianggap sebagai sesuatu yang suci. Melecehkan Al-Quran itu sama saja artinya dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberi perintah kepada umat Islam dalam surah Al-Maidah ayat 33 untuk membunuh orang yang menghina dirinya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi sekalipun Anda bukan orang Islam, untuk studi ini, Anda harus pegang prinsip ini. Al-Quran merupakan wahyu Allah. Nah, wahyu Allah ini disampaikan oleh Allah atau Jibril kepada Muhammad. Ya, jadi dalam konteks ini, Muhammad itu adalah penerima wahyu atau sebagai lawan bicara Allah atau Jibril. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ayat 122 surah ke-6. Tertulis, itulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah keberadaan kata Dia. Ada 3 kata ganti dia. Ya, nah, kata kata dia ini itu ditafsirkan sebagai Allah, ya, sebagai Allah. Akan tetapi kalau kita memperhatikan konteksnya, konteks Al-Quran, bahwa ayat ini disampaikan oleh Allah kepada Muhammad, maka Allah yang dimaksud itu bukanlah Allah yang berbicara, tetapi Allah yang lain. Misalnya kalau saya adalah Allah, Anda adalah Muhammad, lalu saya katakan sembahlah Dia. Apakah Dia itu adalah saya? Tentu bukan, ya kan? Dia itu adalah sosok lain selain saya. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa Allah ada 2, ya. Allah itu ada 2, Allah yang berbicara dan Allah yang disembah. Itu, ya. Itu logikanya ya. Jadi paham ya? Nah, kita lihat persoalan lain ya. Mari kita lihat lagi kalimatnya ya, kalimatnya. Jadi jika seandainya kalimat ini diucapkan oleh Jibril ya kepada Muhammad, ya, maka haruslah dikatakan bahwa ayat ini murni kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Memang seharusnya tugas Jibril hanya menyampaikan wahyu Allah. Jadi Allah sudah berkata, ada kalimatnya, baru Jibril hanya menyampaikan kepada Muhammad. Nah, jika memang itu adalah kata-kata Allah, seharusnya Jibril berkata kepada Muhammad, beginilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diawali dengan frasa itu.
inilah firman Allah, beginilah firman Allah. Allah berfirman, seharusnya ada frase itu. Tetapi dalam ayat kita, frasa itu tidak ada. Sehingga ini murni diucapkan oleh Jibril. Sehingga haruslah dikatakan ini merupakan kata-kata Jibril. Sehingga dengan demikian haruslah disimpulkan tak semua ayat Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Ya. Nah, kalau kita pikir-pikir ya dengan nalar akal sehat tentunya, bukan tidak mustahil bahwa kalimat di atas itu diucapkan oleh Muhammad kepada para pengikutnya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini murni kata-kata Muhammad, ya, kata-kata Muhammad kepada pengikutnya, tetapi dikatakan oleh Muhammad ini adalah wahyu Allah. Nah, gitu. Ya, ini adalah wahyu Allah. Artinya Muhammad mengarang sebuah kalimat, lalu dia katakan ini wahyu Allah. Kebetulan waktu itu kan pengikutnya umumnya kan orang-orang bodoh, sehingga percaya saja begitu. Nah, jika ini memang benar, maka haruslah dikatakan Muhammad bukanlah penerima wahyu Allah. Nah, dari pemaparan di atas, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang jelas adalah haruslah dikatakan Al-Quran itu merupakan kitab yang tidak jelas. Ya, sekalipun ada dikatakan Al-Quran adalah kitab yang jelas, tetapi itu tidak tampak. Karena apa? Karena eh, maksud hati mau menjelaskan ajaran tauhid, tetapi wahyu Allah justru bertentangan dengan ajaran tauhid, ya. Nah, tampak jelas bahwa Al-Qur'an tidak semuanya Al-Qur'an itu merupakan wahyu Allah, ya. Dan Muhammad bukanlah penerima wahyu Allah. Jadi ketidakjelasan inilah, ya, eh, yang membuat kita patut meragukan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Demikianlah studi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.